Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirisana Marina Ampun, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan sidang tesis saya yang berjudul Dampak Reward, Disiplin Kerja dan Organization Culture terhadap Kinerja Karyawan dengan Motivasi Kerja sebagai Variable Intervening di PT Data Hospital Indonesia. Yang mana pembimbing satu saya yaitu Profesor Dr. Kori Yohana MM dan pembimbing dua saya yaitu Profesor DRRD Tuti Sariwulan MSI. Yang pertama saya akan membahas mengenai bab satu yaitu pendahuluan. Untuk latar belakangnya sendiri, kinerja karyawan adalah hasil kerja seorang karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ditetapkan perusahaan, yang dapat diukur dengan 5 indikator, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan, kehadiran, dan juga kemampuan bekerja. Menurut pendapat Effendi di tahun 2021, kinerja adalah suatu hasil yang akan dicapai dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah dikerjakan. Dengan adanya hal tersebut, bisa dilihat tanggung jawabnya seorang pekerja dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah dikerjakan. Sehingga kinerja erat kaitannya dengan reward, disiplin kerja, organization culture, dan juga motivasi kerja. Namun, akhir-akhir ini kinerja karyawan PT Data Hospital Indonesia mengalami penurunan. Jika dilihat dari grafik performa kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, di sini tiap tahunnya kinerja karyawan PT Data Hospital Indonesia mengalami penurunan. Kemudian latar belakang yang selanjutnya yaitu mengenai tingkat kehadiran karyawan bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024 menjadi perhatian khusus dan cenderung buruk. Menurut Filippo di tahun 2002, apabila persentase tingkat absensi 0% sampai 2%, maka dinyatakan masih baik. Jika 3% hingga 10%, maka absensi termasuk tinggi. Jika dilihat dari tabel 1.2, rata-rata tingkat kehadiran karyawan PT Data Hospital Indonesia mencapai 4%, yang mana artinya karyawan belum disiplin dalam bekerja. Kemudian keterlibatan kerja karyawan ini juga dipengaruhi motivasi kerja, yang juga merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Karyawan yang termotivasi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik, berinovasi, dan berkomitmen terhadap tugas mereka. Oleh karena itu, memahami bagaimana reward, disiplin kerja, dan juga organization culture dapat mempengaruhi motivasi kerja serta dampaknya terhadap kinerja pegawai menjadi sangat penting. Motivasi kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja walaupun bukan satu-satunya faktor yang membentuk kinerja. Kemudian rumusan masalah. Di sini terdapat 10 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh reward secara langsung terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT Data Hospital Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh disiplin kerja secara langsung terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT Data Hospital Indonesia? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh organization culture secara langsung terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT Data Hospital Indonesia? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh motivasi kerja secara langsung terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT Data Hospital Indonesia? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh reward secara langsung terhadap motivasi kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh disiplin kerja secara langsung terhadap motivasi kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia? Yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh organization culture secara langsung terhadap motivasi kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia? Yang kedelapan, apakah terdapat pengaruh reward secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia? Yang kesembilan, apakah terdapat pengaruh disiplin kerja secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia? Dan yang ke-10, apakah terdapat pengaruh organization culture secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia? Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Di sini terdapat 10 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh reward terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT Data Hospital Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis
menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT Data Hospital Indonesia. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh organization culture terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT Data Hospital Indonesia. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Data Hospital Indonesia. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh reward terhadap motivasi kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia. Yang keenam, untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap motivasi kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia. Yang ketujuh, untuk menganalisis pengaruh organization culture terhadap motivasi kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia. Yang kedelapan, untuk menganalisis pengaruh reward terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia. Yang kesembilan, untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia. Dan yang ke-10, untuk menganalisis pengaruh organization culture terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia. Adapun manfaatnya, di sini terdapat dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yang mana diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang kinerja karyawan yang dapat membantu memperluas wawasan pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia. Dan yang kedua, manfaat praktis yang mana diharapkan dapat dijadikan referensi oleh pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti dalam bidang MSDM. Selanjutnya, bab 2 mengenai kajian teori. Di sini terdapat telaah pustaka yang mana kita akan membahas yang pertama, yaitu kinerja karyawan. Hussein et al. Di tahun 2023 menyatakan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu kurun waktu tertentu sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dengan 5 indikator yang dikemukakan oleh Mattis dan Jackson dalam J. Kurnia et al. Di tahun 2022. Yaitu yang pertama kualitas, yang kedua kuantitas, ketiga ketepatan, keempat kehadiran, dan yang kelima kemampuan bekerja. Selanjutnya kita membahas mengenai reward. Menurut Gunawan et al. Di tahun 2023, reward adalah ganjaran, hadiah, penghargaan, ataupun juga imbalan. Dengan 5 indikator yang dikemukakan oleh Kadarisman dalam Khairunisa Habibi dan Pamungkas di tahun 2020, yaitu yang pertama upah, yang kedua insentif, yang ketiga tunjangan, yang keempat promosi, dan yang kelima hak istimewa. Selanjutnya ada disiplin kerja. Menurut Effendi et al. Di tahun 2020, disiplin kerja adalah perilaku individu yang mematuhi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi dengan 4 indikator yang dikemukakan oleh J. Kurnia et al. Di tahun 2022, yaitu yang pertama, ketepatan waktu, kedua pemanfaatan fasilitas, yang ketiga tanggung jawab yang tinggi, dan yang keempat kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organization culture. Abdullah dan Ari Santi dalam Utarayana dan Andiani tahun 2020 menyatakan bahwa budaya organisasi adalah suatu tatanan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi yang berdampak kepada cara bekerja dan perilaku para anggota organisasi dengan 5 indikator yang dikemukakan oleh Triwandani dan Wahyuni di tahun 2022. Yang pertama yaitu inovatif dalam mempertimbangkan risiko, yang kedua memberikan perhatian pada setiap masalah, yang ketiga berorientasi pada hasil, yang keempat berorientasi kepada kepentingan seluruh karyawan, dan yang kelima agresif dalam bekerja. Yang terakhir yaitu mengenai motivasi kerja. Menurut Anoraga dalam Kumaeda di tahun 2022 mendefinisikan bahwa motivasi kerja sebagai kebutuhan yang mendorong perbuatan ke arah tujuan tertentu dalam mencapai pekerjaan itu sendiri. Dengan 5 indikator yang dikemukakan oleh para sakti dan setiawan di tahun 2019, yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan hubungan sosial, yang keempat kebutuhan pengakuan, dan yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Di sini terdapat kerangka penelitian yang mana untuk H1-nya di sini reward berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Bisa dilihat ya. Di sini H1 reward berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H2-nya disiplin kerja berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H3 organization culture berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H4-nya motivasi kerja berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H5-nya reward berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. H6-nya disiplin kerja berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. H7 organisasi kultur berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. H8 reward berpengaruh secara tidak langsung positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. H9 disiplin kerja berpengaruh secara tidak langsung positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Dan yang ke-10, H10-nya organization culture berpengaruh secara tidak langsung, positif, dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja.
Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai metodologi penelitian. Untuk metode penelitian di sini digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan angka-angka untuk mengumpulkan, menganalisis, dan juga menafsirkan data dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Kurnia di tahun 2023 dan Populik di tahun 2023. Kemudian waktu dan tempat penelitiannya, objek penelitian ini yaitu karyawan PT Data Hospital Indonesia yang terletak di Jalan Raya Teku Umar nomor 25, Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemudian waktu pelaksanaan penelitian ini secara keseluruhan kurang lebih yaitu 3 bulan dari Januari sampai dengan bulan Maret 2025. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan pelaksana di PT Data Hospital Indonesia yang berjumlah 139 karyawan. Untuk pengambilan sampelnya di sini menggunakan rumus Yamane yang mana disimpulkan untuk jumlah sampelnya yaitu 103 karyawan. Untuk skala pengukurannya ini menggunakan skala Likert dengan skor 5 poin. Yang pertama yaitu sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Untuk desain penelitiannya, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan kepada sampel dari populasi yang telah ditentukan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel bebas, independen, satu variabel terikat, dependent, dan satu variabel mediasi interveningnya. Untuk variabel bebasnya yaitu reward, sebagai X1, disiplin kerja sebagai X2, dan organization culture ini X3. Variabel terikatnya adalah kinerja karyawan, yaitu merupakan Y, dan motivasi kerja ini Z sebagai variabel mediasi. Selanjutnya, pengembangan instrumen kinerja karyawan. Untuk definisi konseptualnya sendiri, yaitu kinerja karyawan adalah hasil kerja karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk definisi operasionalnya, dengan 5 indikator yang dikemukakan oleh Mattis dan Jackson dalam J. Kurnia et al. Di tahun 2022, yang pertama yaitu kualitas, yang kedua kuantitas, yang ketiga ketepatan, yang keempat kehadiran, dan yang kelima kemampuan bekerja. Untuk kisi-kisi instrumennya di sini terdapat 12 pernyataan dan untuk item pertanyaan yang ke-8 dengan indikator kehadiran ini didropkan. Kemudian untuk selanjutnya reward. Definisi konseptual dari reward sendiri yaitu merupakan bentuk apresiasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas prestasi, pencapaian, dan kontribusinya dalam perusahaan. Untuk definisi operasionalnya sendiri, ini terdapat 5 indikator yang dikemukakan oleh Kadarisman dalam Khairunisa Habibi dan Pamungkas di tahun 2020, yaitu yang pertama upah, yang kedua insentif, yang ketiga tunjangan, yang keempat promosi, dan yang kelima hak istimewa. Di dalam kisi-kisi instrumen ini terdapat nilai yang didropkan yaitu di item nomor 24 yang mana indikatornya itu hak istimewa. Selanjutnya disiplin kerja. Untuk definisi konseptual dari disiplin kerja yaitu sikap dan perilaku seorang karyawan dalam mentaati peraturan perusahaan serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab tepat waktu. Untuk definisi operasional sendiri, di sini terdapat 4 indikator yang dikemukakan oleh J. Kurnia et al. Di tahun 2022. Yang pertama ketepatan waktu, kedua pemanfaatan fasilitas, yang ketiga tanggung jawab yang tinggi, dan yang keempat kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Di sini kisi-kisi instrumennya di item pertanyaan nomor 35 ini harus didropkan, yaitu indikator mengenai kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Selanjutnya yaitu organization culture. Definisi konseptual dari organization culture merupakan perilaku, sikap, norma, nilai-nilai, dan kebiasaan yang berkembang dalam suatu perusahaan yang dijadikan pedoman karyawan dalam berinteraksi. Adapun definisi operasionalnya, di sini terdapat 5 indikator yang mana dikemukakan oleh Triwandani dan Wahyuni di tahun 2022. Yang pertama inovatif dengan mempertimbangkan resiko, yang kedua memberikan perhatian pada setiap masalah, yang ketiga berorientasi pada hasil, yang keempat berorientasi pada kepentingan seluruh karyawan, dan yang kelima agresif dalam bekerja. Di sini tidak ada nilai yang didropkan dan semuanya dan semua nilai item ini valid.
Kemudian ada motivasi kerja, yang mana definisi konseptual dari motivasi kerja adalah dorongan internal ataupun eksternal yang membuat karyawan bersemangat, berusaha dan bertahan dalam melakukan pekerjaan guna mencapai tujuan pribadi maupun tujuan perusahaan. Adapun definisi operasionalnya, di sini terdapat 5 indikator yang dikemukakan oleh para sakti dan setiawan di tahun 2019, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan hubungan sosial, yang keempat kebutuhan pengakuan, dan yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Untuk kisi-kisi instrumen di sini tidak ada nilai yang didropkan, tidak ada item yang didropkan karena semua item ini bernilai valid. Untuk teknik pengumpulan data, di sini menggunakan dua teknik. Yang pertama yaitu studi pustaka, yang mana literatur yang diperoleh dari buku, jurnal, dan juga karya ilmiah yang terkait dengan pokok masalah yang diteliti. Yang kedua, studi lapangan, yang mana di sini menggunakan wawancara, pengamatan, dan penyebaran kuesioner sebagai instrumen dalam penelitian ini. Kemudian teknis analisis analisis data. Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan SAM PLS, software 327. Adapun teknik analisa penelitiannya ini yaitu menggunakan outer model. Yang pertama, conference validity, di mana nilai validitas conference menunjukkan validitas indikator pengukuran. Nilai faktor penampungan disarankan untuk melebihi 0,7. Pada model penelitian yang sudah banyak diteliti, namun jika model penelitian adalah model baru atau penelitian awal, nilai faktor penampungan dapat ditoleransi pada 0,5. Selanjutnya, diskriminan validity. Nilai validitas diskriminan adalah nilai faktor cross-loading yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada diskriminasi dalam konstruk penelitian. Yang ketiga, composite reliability. Nilai gabungan reliabilitas adalah cara untuk mengukur reliabilitas suatu indikator. Komponen reliabilitas komposit diharapkan memiliki nilai minimal 0,7. Jika nilainya di atas 0,8, maka data yang dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Selanjutnya, Cronbach alpha, di mana nilai Cronbach alpha juga mengukur seberapa konsisten suatu indikator di dalamnya. Nilai minimal yang diharapkan untuk nilai ini adalah 0,7, tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa nilai minimal untuk seluruh konstruk dalam penelitian ini adalah 0,6. Selanjutnya, AV. Nilai AV juga menunjukkan hasil evaluasi validitas diskriminan untuk setiap konstruk serta variabel endogen dan eksogen. Nilai AV setidaknya 0,5. Selanjutnya ada inner model, yang mana yang pertama yaitu nilai R square. Jika nilai R 0,75, artinya bahwa dapat diidentifikasi pengaruh laten independen terhadap variabel laten dependen ini besar. Jika nilainya 0,50, artinya dapat diidentifikasi pengaruh laten independen terhadap variabel laten ini sedang atau menengah. Dan jika 0,5, maka variabel laten dependennya ini kecil. Untuk yang B, estimate for pet confidence. Nilai koefisien jalur atau nilai yang menunjukkan besarnya hubungan yang atau pengaruh konstruk laten dari penelitian. Pengujian ini dilakukan menggunakan prosedur bootstrapping yang sudah ada. Yang C yaitu F square, di mana ukuran pengaruh digunakan untuk mengetahui perubahan R square pada konstruk endogen. Nilai persegi F yakni kategori kecil ya 0,02 dan kategori besarnya 0,35. Selanjutnya, teknik analisis data. Pengujian hipotesa. Dalam pengujian hipotesa dapat dilihat dari nilai T statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik, maka untuk alfa 5%, nilai T statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan atau penolakan hipotesa adalah HA diterima dan HO ditolak ketika T statistik ini lebih besar dari 1,96. Untuk menolak atau menerima hipotesis menggunakan probabilitas, maka HA diterima jika nilai P-nya kurang dari 0,05. Nah, kemudian bab 4 hasil dan pembahasan. Diskriminasi unit analisis. PT Data Hospital Indonesia yang merupakan jenis usaha kesehatan beroperasi sejak tahun 2007 sebagai selanjutan dari klinik GPKM. Dr. Adam Talib yang berlokasi di Jalan Raya Teguh Umar nomor 18 Cibitung, Bekasi. Inisiatif ini bertujuan untuk memperluas layanan kesehatan yang sebelumnya telah diberikan oleh klinik tersebut. Pada tanggal 10 Januari 2008, PT Dati meluncurkan Rumah Sakit Ibu dan Anak Dr.
Adan Talib, RSIADAT, melalui acara soft launching. Keberhasilan ini mendorong manajemen untuk mengajukan perubahan status menjadi rumah sakit umum. Akhirnya pada tahun 2002, pada tanggal 24 Februari 2012, rumah sakit ini resmi beroperasi sebagai Rumah Sakit Umum Dr. Adan Talib atau disingkat RSDAT setelah memperoleh izin operasional tetap. PT Dat Hospital telah didukung oleh sumber daya tenaga medis yang profesional dan terlatih. Untuk deskripsi kata karakteristik responden, di sini untuk jenis kelaminnya rata-rata yaitu berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 59,3%. Untuk usianya dengan rata-rata 21 sampai 30 tahun dengan presentasi 83,4%. Untuk tingkat pendidikannya ini kebanyakan dari S1 yang mana jumlah presentasinya di 64,08% dan lama bekerjanya yaitu 0 sampai 2 tahun yang mana presentasinya yaitu 59,2%. Adapun variabel deskripsi variabel penelitian di sini untuk variabel kinerja karyawan terdapat 5 indikator, namun untuk indikatornya yang terendah yaitu di ketepatan dengan nilai 3,07 dan variabel terbesarnya yaitu kemampuan bekerja dengan nilai 3,29. Untuk variabel reward di sini terdapat 5 indikator yang mana untuk nilai terkecilnya itu promosi di 3,08% dan nilai terbesarnya itu upah di 3,33%. Untuk disiplin kerja di sini terdapat 4 indikator yang mana nilai terkecilnya yaitu ketepatan waktu di 3,14 14 dan untuk nilai tertingginya itu pemanfaatan fasilitas di 3,34. Untuk organization culture terdapat 5 indikator dan untuk indikator terendahnya ini di inovatif dengan mempertimbangkan resiko dengan nilai 3,17 dan untuk yang tertingginya memberikan perhatian pada setiap masalah di 3,27 serta berorientasi pada kepentingan seluruh karyawan di 3,27. Kemudian yang terakhir motivasi kerja, yang mana di sini terdapat 5 indikator. Adapun indikator terendahnya yaitu di kebutuhan hubungan sosial dengan nilai rata-ratanya di 3,30 dan mohon maaf untuk nilai terendahnya di kebutuhan rasa aman dengan nilai rata-rata 3,11 dan untuk nilai tertingginya di kebutuhan hubungan sosial di 3,30. Selanjutnya analisis statistik data pengujian outer model. Untuk di sini dilakukan 2 tahap. Untuk tahap pertama terdapat 3 item yang harus didropkan karena nilainya ini kurang dari 0,7 dan tidak reliable. Kemudian dilakukan tahap yang kedua dan yang ketiga item tadi itu didropkan. Kemudian diskriminan validity, di mana nilai AV baik jika memiliki nilai lebih besar dari 0,50 menurut Gozali 2018. Untuk nilai AV reward X1 ini dengan nilai 0,842, disiplin kerja di 0,873, organization culture di 0,873, motivasi kerja di 0,873 dan kinerja karyawan di 0,861. Kemudian untuk composite reliability-nya di sini dalam pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah lebih besar dari 0,70 maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi di mana reward yaitu 0,983 ini berarti melebihi dari 0,7 maka dinyatakan reliable. Kemudian disiplin kerja 0,987 ini berarti melebihi 0,70 maka dinyatakan reliable. Organization culture 0,985 ini lebih besar daripada 0,70 maka dinyatakan reliable. Kemudian motivasi kerja 0,985 ini lebih besar 0,70 maka dinyatakan reliable dan kinerja karyawan ini 0,985 ini lebih dari 0,70 maka dinyatakan reliable. Kemudian Cronbach alpha. Suatu variabel dapat dinyatakan reliable apabila memiliki nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,70. Untuk variabel reward ini dengan nilai Cronbach alpha 0,981 dengan syarat lebih besar daripada 0,70 maka dinyatakan reliable.
Kemudian disiplin kerja dengan nilai 0,985 ini lebih besar daripada 0,70 maka dinyatakan reliable. Organization culture di sini 0,983 lebih besar daripada 0,70 maka dinyatakan reliable. Untuk motivasi kerja di sini 0,970 lebih besar daripada 0,70 maka dinyatakan reliable. Dan kinerja karyawan ini 0,984 lebih besar daripada 0,70 maka dinyatakan reliable. Untuk average variance extracted atau nilai AV setidaknya 0,5. Di sini untuk variable reward yaitu 0,842, untuk disiplin kerjanya 0,873, organization culture 0,873, motivasi kerja 0,873, dan kinerja karyawan 0,861. Maka semua ini dinyatakan reliable karena lebih dari 0,5. Selanjutnya pengujian inner model, di mana uji koefisien determinasi di sini hubungan antar konstruk berdasarkan nilai R square dapat dijelaskan bahwa variabel motivasi kerja adalah sebesar 0,77. Hal ini menunjukkan bahwa 77% motivasi kerja dapat dipengaruhi oleh reward, disiplin kerja, dan juga organizational culture, sedangkan sisanya 33% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Kemudian nilai R square dapat dijelaskan bahwa variabel kinerja adalah sebesar 0,944. Hal ini menunjukkan 94,4% kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh reward, disiplin kerja, organisasi culture, dan juga motivasi kerja, sedangkan sisanya 5,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Kemudian nilai F square. Nilai persegi F yakni menghasilkan senilai 0,02 maka pengaruhnya kecil. Nilai 0,15 menengah serta nilai 0,35 pengaruh besar. Bisa dilihat untuk reward yaitu memiliki nilai 0,139, berarti ini mempunyai nilai pengaruh yang kecil. Untuk disiplin kerja memiliki nilai 0,211, berarti ini memiliki eh, nilai yang menengah. Dan organization culture di sini 0,295 memiliki pengaruh yang menengah, dan motivasi kerja 2,0111 berarti memiliki nilai pengaruh yang besar. Selanjutnya pengujian hipotesis. Adapun nilai PET coefficients dari reward terhadap kinerja karyawan yaitu diperoleh reliable, kemudian disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di sini reliable, organization culture terhadap kinerja karyawan ini reliable, motivasi kerja terhadap kinerja karyawan reliable, reward terhadap motivasi kerja reliable, disiplin kerja terhadap motivasi kerja reliable, organization culture terhadap motivasi kerja reliable, reward terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja reliable, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja reliable, organisasi kultur terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja ini reliable. Untuk pengujian hipotesisnya, nilai PET coefficients X1 terhadap Y sebesar 0,122 ini positif, yang berarti pengaruh reward terhadap kinerja karyawan searah. Jika nilai variabel reward meningkat satuan, maka kinerja karyawan juga meningkat sebesar 0,122 satuan. Nilai PET koefisien X2 terhadap Y sebesar 0,168 ini positif, yang berarti pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan searah. Jika nilai variabel disiplin kerja meningkat satu satuan, maka kinerja karyawan meningkat sebesar 0,168 satuan. Nilai PET koefisien X3 terhadap Y sebesar 0,178 ini dinyatakan positif, yang berarti pengaruh organisasi culture terhadap kinerja karyawan searah. Jika nilai variabel organisasi culture meningkat satu satuan, maka kinerja karyawan juga meningkat sebesar 0,178 satuan. Nilai PET koefisien X4 terhadap Y sebesar 0,696, yang mana artinya positif, yang berarti pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di searah. Jika nilai variabel motivasi kerja meningkat satu satuan, maka kinerja karyawan juga meningkat sebesar 0,69 satuan. Nilai PET koefisien X1 terhadap X4 dan Z sebesar 0,397 positif, yang berarti pengaruh reward terhadap motivasi kerja searah. Jika nilai variabel reward meningkat satu satuan, maka motivasi kerja juga meningkat sebesar 0,397 satuan.
Nilai 4 koefisien X2 terhadap X4 dan Z sebesar 0,465 ini positif, yang berarti pengaruh disiplin kerja terhadap motivasi kerja searah. Jika nilai variabel disiplin kerja meningkat satu satuan, maka motivasi kerja juga meningkat sebesar 0,465 satuan. Nilai 4 koefisien X3 terhadap X4 dan Z sebesar 0,47. Tiga, yang mana ini dinyatakan positif, yang berarti pengaruh organisasi kultur terhadap motivasi kerja searah. Jika nilai variabel organization culture meningkat satu satuan, maka motivasi kerja juga meningkat sebesar 0,473 satuan. Nilai PET koefisien X1 terhadap Y melalui X4 sebesar 0,276, yaitu dinyatakan positif, yang berarti pengaruh reward terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja ini searah. Jika nilai variabel reward meningkat satu satuan, maka kinerja karyawan melalui motivasi kerja juga meningkat sebesar 0,276 satuan. Nilai PET koefisien X2 terhadap Y melalui X4 sebesar 0,324 ini dinyatakan positif, yang berarti pengaruh pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja ini searah. Jika nilai variabel disiplin kerja meningkat satu satuan, maka kinerja karyawan melalui motivasi kerja juga meningkat sebesar 0,324 satuan. Nilai PET koefisien X3 terhadap Y melalui X4 sebesar 0,329 yang dinyatakan positif, yang berarti pengaruh organisasi terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja ini searah. Jika nilai variabel risiko kultur meningkat satu satuan, maka kinerja karya mulai motivasi kerja juga meningkat sebesar 0,329. Untuk pembahasannya, pengaruh reward terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Data Sosial Indonesia. Pada variabel reward, indikator upah mendapatkan nilai tertinggi dari responden. Pernyataan ini diantaranya karyawan mendapatkan upah sesuai dengan beban kerja. Upah yang dirapkan ya karyawan yang terima ini mencerminkan tanggung jawab dan karyawan puas dengan upah yang diberikan. Hal ini membuktikan bahwa karyawan mendapatkan upah sesuai dengan beban kerja yang dilakukan. Upah yang diterima karyawan juga mencerminkan tugas tanggung jawab dan karyawan merasa puas dengan upah yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadilah Nilam Cahya dan Ading Sunarto di tahun 2024, Hermin et al. Di tahun 2024, Faresi dan Faisal di tahun 2020, Nuriyah dan Dewi di tahun 2024, Sofa dan Oci di tahun 2024, Preti et al. Di tahun 2024, Hasnun dan et al. Di tahun 2024, dan Elisa, Fiona, dan Andiani Lubis di tahun 2024, yang mendapatkan bahwa hasil reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, yang mana hasil ini menunjukkan bahwa reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Data Hospital Indonesia. Pada variabel disiplin kerja, indikator pemanfaatan fasilitas mendapat nilai tertinggi dari responden. Pernyataan dari indikator ini diantaranya karyawan tidak menyalahgunakan fasilitas perusahaan, karyawan merawat fasilitas kerja agar tetap berfungsi dengan baik, dan karyawan mendapatkan fasilitas kerja secara optimal. Hal ini membuktikan bahwa karyawan selama bekerja taat pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan, sehingga karyawan tidak menyalahgunakan fasilitas yang ada, merawat fasilitas agar berfungsi dengan baik, serta karyawan memanfaatkan fasilitas kerja secara optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, Hesti Novita, Justita Dura, Agus Rahman Alamsyah di tahun 2025, Masrurah Anggraini, Made Andiani di tahun 2024, Sylvia Putri dan Yeni Septiani di tahun 2024, Nur Atika Arifah Sukmawati Marjuni Ahmad Jumadin di tahun 2024, Muhammad Wahyu Priyanto, Suparto, Mokorolus Boromeo di tahun 2025, Desi Fitriani dan Rani tahun 2005, Ahmad Tatoyono, Nurdin Latif, dan Rina di tahun 2025, dan Iva Fitri Anissa dan Anis Turmudi tahun 2005 menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian ada pengaruh organisasi kultur terhadap kinerja karyawan. Hasil ini menunjukkan bahwa reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Di PT Data Sosial Indonesia, pada variabel organisasi kultur, indikator memberikan perhatian pada setiap masalah mendapatkan nilai tertinggi dari responden. Pernyataan dari indikator ini diantaranya karyawan menanggapi masalah kerja dengan cepat dan karyawan tidak mengabaikan masalah kecil karena dapat berdampak besar di kemudian hari. Hal ini membuktikan bahwa karyawan selama bekerja menanggapi permasalahan kerja dengan cepat serta tidak mengabaikan masalah kecil karena akan berdampak besar di kemudian hari. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anissa Rahayu, Sri Ilyas, Rati Hayu Sekarini di tahun 2004, Dita Hafid Astri dan Nova Elisa di tahun 2004, Melsa Puspita
dan Dede Andi tahun 2004, Fadli di tahun 2005, Elo Bahiro dan Desti Alvinur tahun 2025, Agus Wahyudi et al. Di tahun 2025, Puji Herianto dan Kalima di tahun 2005, Marzuki Kapriani dan Ihsan Amar di tahun 2025, Wildan Hanif dan Miriam Arki di tahun 2005, dan Arman Maulan dan Dodi Prasada di tahun 2005, yang menyatakan bahwa organisasi kultur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Pada variabel motivasi kerja, indikator kebutuhan hubungan sosial mendapat nilai tertinggi dari responden. Pernyataan dari indikator ini diantaranya karyawan memiliki hubungan yang baik dengan atasan dan komunikasi karyawan dengan rekan kerja berjalan baik. Hal ini membuktikan bahwa karyawan selama bekerja memiliki hubungan yang baik dengan atasan dan komunikasi saat bekerja dengan rekan kerja berjalan dengan baik dan lancar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Endah Marenda tahun 2024, Muhammad Ahmad di tahun 2004, 2005, Nurul Ulya tahun 2005, Andius Wulo di tahun 2005, Fahmi Kamal di tahun 2003, Ading Sunarto di tahun 2004, Lukman Hakim di tahun 2004, dan Fani Anggraini di tahun 2005, yang menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, pengaruh reward terhadap motivasi kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja karyawan PT Data Sosial Indonesia. Pada variabel reward, indikator upah mendapatkan nilai tertinggi dari responden. Pernyataan ini diantaranya karyawan mendapatkan upah sesuai dengan beban kerja. Upah yang karyawan mendapatkan mencerminkan tanggung jawab dan karyawan merasa puas dengan upah yang diberikan. Hal ini membuktikan bahwa karyawan mendapatkan upah sesuai dengan beban kerja yang dilakukan. Upah yang diterima karyawan juga mencerminkan tanggung jawab, dan karyawan merasa puas dengan upah yang diberikan perusahaan pada karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri di tahun 2025, Aisyah tahun 2003, dan Nasrun tahun 2022, Haryadi dan Nur Hasan tahun 2001, Rahman di tahun 2001, Agustina di tahun 2020, serta Nugraha et al. Di tahun 2022, yang menyatakan bahwa reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Selanjutnya, pengaruh organisasi kultur terhadap motivasi kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi kultur berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Pada karyawan PT Data Sosial Indonesia, pada variabel organisasi kultur, indikator memberikan perhatian pada setiap masalah mendapatkan nilai tertinggi dari responden. Pernyataan dari indikator ini diantaranya karyawan menanggapi permasalahan kerja dengan cepat, dan karyawan tidak mengabaikan masalah kecil karena dapat berdampak besar di kemudian hari. Hal ini membuktikan bahwa karyawan selama bekerja menanggapi permasalahan kerja secara tepat, cepat, serta tidak mengabaikan masalah kecil karena akan berdampak besar di kemudian hari. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jasmi di tahun 2024 dan Dinda Ayu di tahun 2021, menyatakan budaya yang positif juga meningkatkan semangat, motivasi, dan kinerja para anggotanya. Selanjutnya, pengaruh disiplin kerja terhadap motivasi kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Pada karyawan PT Data Hospital Indonesia, pada variabel disiplin kerja, indikator penguatan fasilitas mendapatkan nilai tertinggi dari responden. Pernyataan dari indikator ini diantaranya karyawan tidak menyalahgunakan fasilitas perusahaan, karyawan merawat fasilitas kerja dengan tetap berfungsi dengan baik, dan karyawan memanfaatkan fasilitas kerja secara optimal. Hal ini membuktikan bahwa karyawan selama bekerja taat pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan, sehingga karyawan tidak menyalahgunakan fasilitas yang ada, merawat fasilitas yang berfungsi dengan baik, dan serta karyawan memanfaatkan fasilitas kerja secara optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mas Ruroh di tahun 2004, bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Selanjutnya, pengaruh reward terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reward berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Pada variabel reward, indikator upah mendapatkan nilai tertinggi dari responden. Pernyataan ini diantaranya karyawan mendapatkan upah sesuai dengan beban kerja. Upah yang karyawan terima mencerminkan tanggung jawab, dan karyawan puas dengan upah yang diberikan. Kemudian, pada variabel motivasi kerja, indikator kebutuhan hubungan sosial mendapatkan nilai tertinggi dari responden. Pernyataan ini dari indikator diantaranya karyawan memiliki hubungan yang baik dengan atasan, dan komunikasi karyawan dengan rekan kerja berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mas Rurah di tahun 2024 dan Nufi di tahun 2024, yang mendapatkan hasil bahwa reward berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dan aktivitas kerja. Selanjutnya, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Pada karyawan PT Data Sosial Indonesia, pada variabel disiplin kerja, indikator pemanfaatan fasilitas mendapatkan nilai tertinggi dari responden. Pernyataan dari indikator diantaranya karyawan tidak menyalahgunakan fasilitas perusahaan, karyawan merawat fasilitas kerja dengan tetap berfungsi dengan baik, dan karyawan memanfaatkan fasilitas kerja secara optimal. Hal ini membuktikan bahwa karyawan selama bekerja taat pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan, sehingga karyawan tidak menyalahgunakan fasilitas yang ada. Merawat fasilitas agar berfungsi dengan baik, serta karyawan memanfaatkan fasilitas kerja secara optimal. Kemudian, pada variabel motivasi kerja, indikator kebutuhan hubungan sosial mendapat nilai tertinggi dari responden. Pernyataan dari indikator ini diantaranya karyawan memiliki hubungan yang baik dengan atasan dan komunikasi karyawan dengan rekan kerja berjalan dengan lancar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mas Ruroh dan Robi tahun 2004 yang mendapatkan hasil bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Selanjutnya, pengaruh organisasi kultur terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi kultur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Pada variabel organization kultur, indikator memberikan perhatian pada setiap masalah mendapatkan nilai tertinggi dari responden. Pernyataan dari indikator ini diantaranya karyawan menanggapi permasalahan kerja dengan cepat dan karyawan tidak mengabaikan masalah kecil karena akan dapat berdampak besar di kemudian hari. Hal ini membuktikan bahwa karyawan selama bekerja menanggapi permasalahan kerja dengan cepat serta tidak mengabaikan masalah kecil karena akan berdampak besar di kemudian hari. Adanya organization kultur untuk berkontribusi pada peningkatan kemampuan kerja. Kemudian pada variabel motivasi kerja, indikator kebutuhan dan hubungan sosial mendapat nilai tertinggi dari responden. Pernyataan dari indikator ini diantaranya karyawan memiliki hubungan yang baik dengan atasan dan komunikasi karyawan dengan rekan kerja berjalan dengan lancar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Robi di tahun 2024 yang mendapatkan hasil bahwa organisasi kultur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Selanjutnya kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu secara langsung reward, disiplin kerja dan organisasi kultur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Data Sosial Indonesia. Secara tidak langsung reward, disiplin kerja dan organisasi kultur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja pada PT Data Sosial Indonesia. Adapun implikasinya di kinerja karyawan di sini yaitu indikator kemampuan bekerja. Hal ini Hal ini berimplikasi pada karyawan yang memiliki cukup andal dalam keterampilan teknis maupun kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Karyawan dapat lebih percaya diri dalam mencapai target operasional dan strategis karena ditopang oleh kemampuan yang kompeten. Selanjutnya, variable reward dengan indikator upah yang mana hal ini berimplikasi pada upah yang diterima karyawan sesuai dengan beban kerja yang ada. Upah yang diterima karyawan mencerminkan tanggung jawab yang dikerjakan dan karyawan merasa puas dengan upah yang diberikan. Selanjutnya, variabel disiplin kerja dengan indikator pemanfaatan fasilitas. Hal ini berimplikasi pada efektivitas karyawan pada saat ini bisa dipertahankan di antaranya kemampuan karyawan dalam menggunakan fasilitas, kemampuan karyawan dalam merawat fasilitas kerja agar tetap berfungsi dengan baik, serta kemampuan karyawan mengoptimalkan fasilitas yang ada di perusahaan untuk menunjang pekerjaan. Selanjutnya, variabel organization culture di indikator memberikan perhatian pada setiap masalah. Implikasi dari hal ini yaitu terciptanya rasa aman dan nyaman bagi karyawan karena mereka merasa puas didengar dan diperhatikan. Budaya seperti ini mendorong komunikasi terbuka, meningkatkan kepercayaan antar anggota tim, serta mempercepat penyelesaian masalah secara kolaboratif. Selanjutnya yaitu variabel motivasi kerja dengan indikator kebutuhan hubungan sosial. Hal ini berimplikasi pada pentingnya membangun suasana kerja yang kondusif untuk kolaborasi, kerja tim, dan komunikasi yang sehat antara rekan kerja maupun dengan atasan. Selanjutnya, rekomendasi untuk PT Data Hospital Indonesia untuk variabel kinerja karyawan dengan indikator ketepatan. Perusahaan melakukan penerapan sistem pengukuran kinerja yang jelas dan terukur serta memberikan pelatihan manajemen waktu.
Untuk variable reward dengan indikator upah, hal ini berimplikasi pada upah yang diterima karyawan sesuai dengan beban yang kerja yang ada. Upah yang diterima karyawan mencerminkan tanggung jawab yang dikerjakan dan karyawan merasa puas dengan upah yang diberikan. Untuk variabel disiplin kerja dengan indikator promosi, perusahaan memperbaiki sistem promosi dengan menetapkan kriteria yang transparan, objektif, dan juga berbasis kinerja sehingga setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Untuk variabel organization culture, indikatornya ketepatan waktu, perusahaan memperkuat budaya disiplin dengan menerapkan aturan yang lebih tegas terkait ketepatan waktu disertai dengan sistem monitoring yang konsisten. Yang terakhir yaitu dengan variabel motivasi kerja dengan indikator inovatif dengan mempertimbangkan resiko, perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan menghargai kreativitas serta inovasi dengan memberikan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan gagasan tanpa rasa takut akan kegagalan mereka. Selanjutnya, rekomendasi penelitian selanjutnya. Yang pertama, pada penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel X, yaitu reward, disiplin kerja, organization culture, dan juga motivasi kerja. Untuk penelitian selanjutnya, bisa menggunakan variabel lain seperti kompensasi, promosi jabatan, dan kepuasan kerja yang berpengaruh terhadap kinerja seperti penelitian yang dilakukan oleh Rini et al. Di tahun 2020, atau juga bisa menggunakan variabel lainnya seperti kompetensi kerja dan pengembangan karir seperti penelitian yang dilakukan oleh Lehmah di tahun 2020. Selanjutnya itu menggunakan sampel lebih luas lagi, tidak hanya satu bidang atau satu unit analisis saja. Yang ketiga, mencari referensi yang lebih banyak dan memadai sesuai dengan topik yang diteliti. Selanjutnya, untuk keterbatasan penelitian. Adapun keterbatasan penelitian di sini, yang pertama penelitian ini hanya terdapat 3 variabel independen terdiri dari reward, disiplin kerja, dan evaluation culture serta satu variabel intervening yang yaitu motivasi kerja. Yang kedua, penelitian ini data yang dihasilkan hanya dari instrumen kuesioner yang didasarkan pada persepsi jawaban responden sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Google Form tanpa melakukan wawancara atau interview secara langsung. Yang ketiga, sampel yang dipakai hanya karyawan pelaksana saja dan hanya menggunakan satu unit analisis yaitu PT dan Hospital Indonesia. Selanjutnya, ya mungkin cukup sekian presentasi dari hasil tesis saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.